Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Erwin Firmansyah, SPD SD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Negeri Gemolong 1, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Semoga semua anak-anak dalam keadaan selalu sehat walafiat ya. Yang sakit, kalau yang sakit segera sembuh. Ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ya, mana ada? Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, semoga doakan Mas Rehan sama Mbak Nada, semoga lekas sehat, lekas sembuh dan bisa masuk kembali. Kita berdoa terlebih dahulu. Mas Piko sebagai ketua kelas tolong dipimpin doanya. Kepada dosanya berdoa mulai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa lancar, tidak ada halangan apa-apa ya. Siapa yang tadi pagi bangun subuh? Maksudnya jam ada subuh bangun. Semua sudah bangun semua? Semua bangun subuh semua? Masuk semua tidak? Yang beragama Islam diwajibkan setelah sholat tidur atau mengapa? Membantu orang tua? Membantu orang tua? Ya. Siapa yang membantu orang tua? Yang memasak? Yang memasak? Yang memasak paling ibunya ya. Ya mungkin membantu ya. Maksudnya membantu seperti mencuci piring, membantu membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman dan sebagainya itu. Ya untuk menjunjung rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri semua.
sampaikan kepada semua. Siapa yang masih ingat? Jadi Mas Rafael apa? Sistem pembuluh. Nah, kita untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, jadi organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia. Nanti akan Pak Erwin jelaskan. Dan selanjutnya Pak Erwin mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita tolong diberikan. Perhatikan video tentang pembelajaran peredaran darah manusia. Hai anak-anak semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah yang ada pada manusia. Simak baik-baik ya video berikut ini. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Berikut adalah organ-organ peredaran darah pada manusia. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan yang terakhir adalah bilik kanan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berelaksasi dan berkontraksi. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung pada umumnya sebesar kepala tangan pemiliknya. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh vena dan pembuluh nadi. Yang pertama adalah pembuluh vena atau disebut juga dengan pembuluh bayi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Yang kedua adalah pembuluh nadi atau disebut juga dengan pembuluh arteri, yaitu
yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Tadi berisi darah bersih atau kaya oksigen. Sedangkan pada pembuluh balik berisi darah kotor atau kaya karbon dioksida. Perbedaan yang ketiga, pada pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras. Sedangkan pada pembuluh balik jika terluka darah hanya menetes atau merembes. Perbedaan yang keempat yaitu pada pembuluh nadi lokasinya terletak lebih dalam dan tersembunyi. Sedangkan pada pembuluh balik lokasinya berada di dekat dengan permukaan tubuh. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada pembuluh nadi dinding pembuluh darahnya kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan pada pembuluh balik dinding pembuluh darahnya tipis dan tidak elastis. Secara keseluruhan, sistem peredaran darah pada manusia terlihat pada gambar berikut. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas dua, yaitu 1. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari gilikna menuju arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, selanjutnya ke arteri menuju ke seluruh tubuh melalui vena ke serambi kanan. Lalu darah menuju bilik kiri dan dipompa melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Setelah menuju ke seluruh bagian-bagian tubuh, darah akan menjadi kotor karena membawa karbon dioksida. Darah kotor ini kemudian dipompa menuju ke serambi kanan jantung melalui pembuluh vena cava dan kembali ke bilik kanan sebelum menuju paru-paru lagi. Organ peredaran darah pada manusia itu terdiri apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Jadi apa? Baik, jantung, lain jantung, kan? Paru-paru, apa? Pembuluh. Ya. Inilah isi yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah itu ini. Nah ini. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, jadi sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau yang disingkat CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Ini misalnya bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Nah ini pertama, organ peredaran darah yaitu adalah jantung. Anak memiliki jantung atau tidak? Ada tidak memiliki jantung? Pasti manusia yang mempunyai jantung. Jantung
itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, pada di sebelah kiri ya. Jadi ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepala tangan siapa? Jadi sendiri perantangan ini ya, perantangan kita ini ya. Pemiliknya ya, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Nah ini ya, ini adalah gambar jantung. Nah jadi antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Ya. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Nah ini disebabkan apa? Nah tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sekarang yang kedua yaitu adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apa pembuluh apa? Pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jadi pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Ini adalah organ-organ pembuluh darah di leher, arteri, vena, jantung, arteri, vena. Jadi pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, bergiling tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Yang pertama tadi jantung. Jadi semua manusia itu pasti memiliki jantung. Ya, Bas. Memiliki jantung atau tidak? Nah sekarang tadi siapa yang berjalan kaki berangkat ke sekolah? Siapa? Ada? Nah, Piko dan Mas Azam ya. Tadi berjalan kaki. Nah, berjalan kaki itu malah lebih bagus, lebih baik untuk kesehatan ya. Ya karena apa? Ya karena berjalan kaki itu membuat peredaran darah akan lancar ya. Jadi kalau jalan banyak gerak itu malah sehat. 100 meter itu udah lumayan ya, lumayan jauh. Makanya kalau kita berjalan kakinya akan sehat. Berbeda dengan yang terjemput menggunakan sepeda motor atau mobil ya, turun dari depan sekolahan langsung jalan paling berapa meter jalannya. Kita tuh ya, itu lebih bagus ya berjalan kaki. Atau mungkin ada yang bersepeda. Ada yang bersepeda tidak? Nah, itu juga bagus bersepeda itu ya. Juga bisa membuat peredaran darah lancar. Tuh. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru. Anak semua bernapas dengan apa? Paru-paru kan? Masih paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan
Ada berapa dengan insan? Dada. Berarti semua bernapas dengan paru. Yuk sekarang semua berdiri. Kita melakukan ice breathing maju ke depan. Masih ingat kan? Masih apa? Ayo semua dilakukan. Ayo Robert, sampai sini. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Selanjutnya Pak Ini mau membagikan SAPD ya. Nanti ini dikerjakan dengan kelompok. Jadi ini Pak Ini mau membagi berjumlah 6 kelompok. Nanti kelompoknya masing-masing ada anak-anak ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Ya sekarang kita bagi kelompoknya. Jadi nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Misalkan ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama-nama anggotanya kelompoknya ya. Nama kelompoknya harus ditulis. Waktunya 15 menit. Mana? Ke mana? Ya, itu dibagi, tugasnya dibagi ya. Yang KPD 1 siapa? Samina itu. Samina yang dipakai ke KPD 2 Saka. Tinggal apa yang Pak? Ya sekarang dipresentasikan secara kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1. Coba, Mama. Dibaca. Kelompoknya sama. Jadi gambar organnya tolong dijelaskan gambar organ apa saja, fungsinya untuk apa.
Jantungnya berfungsi untuk apa jantung? Apa tadi? Untuk mengubah darah ke seluruh Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Coba. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi anak semua sudah mempresentasikan ya, tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Nanti ada KPP 1 dan KPP 2, yaitu adalah tentang sistem peredaran darah manusia ya. Jadi mari kita mengingat kembali tadi sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari organ-organ di dalam tubuh manusia. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Jantung. Yang kedua apa? Pembuluh darah. Ya. Coba kita menyanyikan lagu daerah ya, lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu yang berjumlah semua apa? Kita nyanyi lagu coba. mencuci piring, bersih-bersih halaman atau nyapu ya. Nanti tolong anak-anak semua harus bisa membantu orang tua. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Iko disiapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, cukup sekian dari Pak Agi. Ya, ada kata yang kurang berkenan selama Pak Agi menyampaikan belajar pagi hari ini, tolong kami minta maaf ya. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran